Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo sob. Oke, kali ini sob, saya akan memberikan sebuah informasi kepada kalian. Di sini tujuannya saya bukan untuk menggurui, tapi saya hanya membagi informasi apa yang saya tahu dan ini menurut opini saya pribadi. Jadi, jika tidak sesuai dengan opini kalian, bisa tidak diterima kok. Baik, untuk tips dan trik memulai belajar kali ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hal-hal yang dihindari, bagian kedua adalah tingkatan untuk memulai, dan bagian ketiga adalah tips-tips untuk memulai belajar. Oke sob, mari kita mulai. Nah, baik, bagian yang pertama adalah hal-hal yang kita hindari untuk memulai belajar. Di sini saya sudah sediakan diagram dengan masing-masing huruf T dalam diagram. Mengapa huruf T? Karena saya namakan hal yang kita hindari adalah 3T. Baik, kita mulai saja. T yang pertama adalah tawar hati. Nah, apa sih maksud tawar hati di sini? Tawar hati di sini itu maksudnya adalah kalian ragu. Ragu mulai dari ragu kalian akan bisa, ragu kalian akan tetap sebegini saja, atau ragu kalian akan menyelesaikan tuntas pembelajaran kalian. Jadi, untuk memulai belajar kalian harus tinggalkan semua keraguan kalian dan mulai yakin kepada diri kalian bahwa kalian akan belajar. Baik, kita lanjut ke T yang kedua. T yang kedua adalah tunda. Nah, di sini pasti banyak sekali saat ingin belajar banyak kata nanti atau tundaan-tundaan, di mana saat kalian sudah punya niat untuk belajar, pasti kalian ada beberapa yang berkata, "Duh, nanti aja deh, nanti sore." Saat sudah sore datang, dibilang, "Aduh, nanti aja deh, nanti malam." Pas malam datang, "Aduh, ngantuk, besok pagi aja deh." Besok paginya lagi, terus seperti itu. Dan itu tidak akan terjadi untuk kalian belajar. Baik, kita lanjut ke T yang ketiga adalah tapi. Nah, ini adalah hal yang paling harus dihindari. Mengapa? Karena ini adalah salah satu menjadi alasan kalian untuk tidak belajar. Setiap ada keinginan untuk belajar, selalu berkata, "Tapi nggak ada buku, tapi nggak bisa belajar, tapi aku nggak ngerti, tapi aku nggak suka pelajarannya," dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali tapi yang muncul. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke sob, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, di mana di sini adalah langkah-langkah kita untuk memulai belajar. Saya sudah menggambar di sini adalah segitiga 3 tingkat, di mana tingkatan kita untuk memulai belajar itu ada 3. Baik, kita mulai dari tingkatan yang mendasar atau tingkat pertama. Di sini kita mulai dengan keinginan atau niat. Nah, di mana jika kita ingin melakukan hal apapun itu, bukan hanya belajar, diperlukan niat dari diri kita sendiri. Jika kita sudah niat, kita sudah bertekad untuk melakukannya. Nah, kita lanjut ke tingkatan yang kedua adalah keikhlasan. Nah, selanjutnya adalah keikhlasan, di mana jika kita sudah ingin, kita harus ikhlas melakukannya. Jika kita ikhlas, maka kita akan melakukan pekerjaan itu dengan senang, bahagia, tanpa adanya paksaan. Jadi kalian belajar itu tanpa ada beban di hati kalian. Bagaimana sih caranya menimbulkan keinginan ini? Akan kita bahas di bagian ketiga. Baik, kita lanjut ke tingkatan paling atas atau tingkatan ketiga adalah ketekunan. Nah, jadi jika kalian sudah ingin belajar dan kalian ikhlas untuk belajar, kalian perlu melakukannya terus-menerus. Jadi, terus-menerus ini perlu kalian lakukan agar belajar kalian tidak hanya pada hari ini saja, tapi akan berkelanjutan ke depannya. Nah, kelanjutan ini diperlukan dengan ketekunan. Jadi ketekunan itulah yang perlu kalian bangun setelah kalian memiliki niat, lalu kalian ikhlas melakukan kegiatan tersebut, maka kalian perlu tekun dalam kegiatan tersebut. Oke sob, kita lanjut ke bagian ketiga. Baik sob, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu tips-tips untuk memulai belajar. Tips yang pertama. Nah, tips yang pertama ini
jangan batasi dengan waktu, tetapi dengan tujuan. Nih, batasi dengan tujuan. Duh, maksudnya gimana tuh batasi dengan tujuan? Jika kalian membatasi dengan waktu, misalkan kalian hanya membatasinya dengan 30 menit saja, saat 30 menit itu selesai, maka kalian akan selesai belajar. Sedangkan yang kalian pelajari belum selesai, sehingga kalian tidak mengerti apapun di saat belajar 30 menit itu. Jadi yang kalian utamakan adalah waktunya cepat berakhir. Tapi jika dengan kalian batasi dengan tujuan, pelajaran kalian itu akan berhenti saat tujuan kalian tercapai. Misalkan untuk belajar kali ini, kalian ingin pelajari anatomi makhluk hidup. Kalian batasi belajar kalian sampai kalian mengerti tentang anatomi makhluk hidup. Oke, tips yang kedua adalah berikan waktu yang khusus. Waktu khusus. Duh, kayak gimana nih waktu khusus? Nah, sesuai dengan yang tadi, ketekunan kalian harus melakukannya terus menerus setiap hari. Kalau bisa ya. Nah, waktu ini kalian sisakan, di mana 24 jam dari kehidupan kalian sehari itu kalian sisakan untuk belajar. Sesuai dengan yang tadi, jangan sisakan waktunya untuk sampai kapan, tapi kalian sisakan separuh dari waktu 24 jam kalian. Kalian bisa lihat teman-teman kalian yang pintar itu sama-sama memiliki 24 jam, tapi mereka bisa menyempatkan waktu diri mereka untuk belajar. Oke, lanjut adalah nyamankan diri kalian. Nyaman. Nah, di sini saat kalian sudah mulai belajar, nyaman aja. Kalian boleh sandaran, kalian boleh sambil dengerin musik, kalian boleh sambil nyemil mungkin kalau kalian merasa itu yang membuat kalian nyaman, silakan saja. Jadi, jika kalian sudah nyaman, maka kalian akan posisi enak gitu loh. Jadi, belajar tuh santai, tidak terbebani. Kita lanjut ke tips yang keempat. Hindari handphone. Nah, ini pasti banyak yang terjadi pada kalian, di mana handphone ini menjadi godaan yang luar biasa. Saat kalian belajar, ada notif, tining. Luar biasa, itu sangat mengganggu saat kalian sedang belajar. Ujung-ujungnya malah main HP. Tapi kadang-kadang kalian memiliki alasan untuk membuka HP, misalkan untuk buka Google materi, tapi nanti ada notif muncul dari WhatsApp misalkan, malah kalian asik ngobrol-ngobrol di WhatsApp dengan teman-teman kalian, kecuali ada hal yang emergency seperti itu. Lalu tipsnya untuk menghindari HP seperti apa? Jadi pertama, kalian boleh silent HP kalian, atau kedua, kalian boleh jauhkan HP kalian. Misalkan HP kalian mungkin kalian di ruang tamu mungkin, terus kalian belajar di kamar, itu mungkin ya. Tapi kalian juga bisa menghilangkan suara notifikasi. Jadi walaupun HP kalian aktif, kalian masih tetap bisa belajar. Jadi godaan itu paling dari kalian saat melirik-lirik HP tersebut. Baik, kita lanjut ke tips yang kelima. Nah, kenapa saya sangat buat besar sekali tips kelima? Karena tips ini adalah tips yang paling penting, yaitu mulai aja dulu. Jadi semua yang saya beritahukan boleh kalian tidak lakukan. Yang penting kalian sudah punya niat untuk mulai aja dulu. Jadi jangan ditunda-tunda ya untuk belajar. Mungkin kemarin-kemarin kalian pikir, waduh nilaiku turun nih, atau nilaiku gini-gini aja, kok bisa? Mungkin kalian belum terlalu intensif untuk belajar kalian. Jadi mulai sekarang pembelajaran kalian mulai aja dulu. Oke,
cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafin ya sob. Untuk kritik dan saran boleh kalian tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena untuk berikutnya saya akan membahas beberapa soal-soal mungkin dari tingkat SMP. Baik, sekian dulu. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat bagi mereka semua juga. Tulis komentar, kritik dan saran kalian tentang video ini untuk bisa saya pelajari agar lebih baik ke depannya. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan agar kalian tahu video-video berikutnya yang lebih bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.